Assalamualaikum 10th grade student, back to Sultan Edu on English learning with Miss Marlis. Today we are going to discuss chapter 2 second meeting atau pertemuan kedua. The material is simple past tense. Fokusnya adalah grammar yang membicarakan kegiatan masa lampau. But before watching, don't forget to subscribe, like, share and comment Sultan Edu channel. Channel edukatif, inspiratif and inovatif. Let's check it out. As we know, simple past tense is a tense used to state past event and over in the past. Jadi yang simple past tense ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Jadi intinya sebelum kegiatan masa sekarang terjadi, maka simple past tense ini sudah berakhir. Nah, di sini ada adverb of time ya, atau keterangan waktu yang bisa digunakan untuk menunjukkan event simple past tense. The first one, specific time. Jadi ada waktu terkhusus yang emang digunakan untuk simple past tense. The first one is yesterday, artinya kemarin. For example, yesterday morning, mungkin ya, kemarin pagi. Second one, last bla bla bla. Nanti yang kosong itu bisa kita isi dengan last week ya, atau last month or last year ya. Artinya adalah minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. The third one bla 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 ago. Jadi yang bla bla itu bisa diisi nanti dengan angka. For example, 2 weeks ago, berarti 2 minggu yang lalu. A month ago, seminggu yang lalu. Okay, the second ada frequency time. Jadi ada waktu yang sebenarnya digunakan di simple present, tetapi bisa juga digunakan dalam simple past tense. For example, always artinya adalah selalu ya. I always brought my lunch to school. Jadi intinya saya dulunya selalu membawa makanan siang ke sekolah. Berarti sekarang tentu tidak. Oke, next, usually ya biasanya. You usually help me. Kamu dulu biasanya kan membantu saya ya. Next, often, sering. I often walk home at lunchtime. Saya dulunya sering pulang ke rumah untuk makan siang. Sometime atau bisa disebut dengan occasionally. Ya, yang coba kalimatnya, she sometime went alone. Ya, dia dulunya kadang-kadang pergi sendirian. Next, seldom atau jarang. Rarely ya bahasa lainnya. They seldom fought to solve their problem. Mereka dulunya jarang bertengkar ya untuk menyelesaikan masalah mereka. Okay, do you get it? Well student, please pay attention for kinds and pattern. Ini ada jenis dan juga formula yang kita gunakan untuk simple past tense. The first one is nominal sentence, yaitu kalimat nominal ya, yang artinya adalah after subject we put to be, dan adjective, noun, adverb. Jadi setelah kita meletakkan subjek, yang perlu kita ya ada subjek, ada to be, yang to be-nya nanti adalah was or were. Kemudian kita letakkan kata sifat, adjective, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Jadi untuk rumus dasarnya tidak ada kata kerja. Itu yang namanya nominal, non ya, atau non-verbal. Oke, please pay attention for pattern. Rumusnya adalah untuk yang positif, subject plus to be, di to be-nya was dan were, plus subject plus complement alias pelengkap. Example given, I was ashamed ya. Ashamed berarti dia adalah adjective ya, berarti no verb, tidak ada kata kerja di sana. You were bewildered about simple past tense, kata dia. Bewildered juga adalah adjective. We were brave toward dark night. Kemudian brave itu juga adalah adjective. Toward dark night itu adalah complement.
They were 7 grade students 3 years ago. Ya. And then 7 grade student adalah noun ya. 7 grade student. And 3 years ago complement atau adverb of time, keterangan waktu. She was in principal room 5 minutes ago. Ya. In principal room itu adalah adverb of place, keterangan tempat. 5 minutes ago itu adalah complement atau adverb of time, keterangan waktu. He was calm to face his problem. Calm itu adalah adjective. To face his problem. Nah, itu sudah ada kata been kerja di dalamnya. Karena rumus dasarnya he was calm itu sudah betul. Mau nambahkan lagi kata kerja itu boleh ditambah dengan kata hubung to ya. To face ya. His problem. The next, it was beneficial for us. Beneficial itu adalah adjective. So we can say that si pengguna to be was itu adalah untuk orang pertama tunggal yaitu adalah I. Kemudian orang ketiga tunggal ada she, ada he, dan it. Sedangkan yang menggunakan to be were adalah orang pertama jamak itu adalah you. Orang yang kedua jamak you juga yang artinya adalah kalian atau sekalian atau anda. Kemudian orang kedua jamak itu adalah we nantinya, dan orang ketiga jamak itu adalah they. Okay, go to negative sentence. Kalimat negatif lagi. Subject plus to be plus not plus object plus complement. Jadi pembedanya hanya ditambahkan not setelah to be. For example, I was not ashamed. Ya, atau bisa kita ucapkan I wasn't ashamed. You were not bewildered about simple past tense. We were not brave toward dark night. Next, they were not 7 grade students 3 years ago. Next, she wasn't in principal room 5 minutes ago. The next, he was not calm to face his problem. And the last one, it wasn't beneficial for us. Jadi hanya menambahkan not setelah to be, yang lainnya tidak berubah. Well, for interrogative pattern ya, yang rumus untuk bertanya. Untuk bertanya, Q-nya di sana adalah Q question ya. To be, jadi to be harus taruh depan biar dia nanti bertanya bukan menyatakan. Kemudian plus subject, plus object, plus complement. And for answer atau yang A, nah, yes, kalau kita jawabnya ya nanti berarti yes, subject plus to be. And kalau no nanti jawabannya subject plus to be plus not. Okay, please pay attention. For example, were you bewildered about simple past tense? Ya. Apakah kamu bingung tentang simple past tense? A, jawabannya adalah kalau dia jawab yes I was ya. Jadi kalau you balikannya tentu yang jawab adalah saya. Jadi you bertukar dengan I. Yes I was katanya. Ya, saya ragu berarti ya atau bingung. Kemudian kalau no I wasn't atau was not. Tidak, saya tidak bingung. Okay, the next example. Were we brave toward dark night? Apakah kita takut terhadap gelapnya malam? Kalau dia yes we were katanya. Ya, kita takut. Berarti kalau dia no we weren't. Tidak, kita tidak takut. The last example. Was she in principal room 5 minutes ago? Apakah dia perempuan itu berada di ruangan kepala sekolah 5 menit yang lalu? Gitu dia. Kalau dia ya she was. Ya, dia berada di ruang kepala sekolah 5 menit yang lalu. Kalau dia tidak, no, she was not atau wasn't. Okay, go to the next pattern, negative and interrogative. Mungkin pattern yang satu ini jarang digunakan oleh siswa sekalian. Mungkin yang kenalnya lah positif, negatif, interrogatif. Tapi yang satu ini harus kita kenalkan ya, karena ada juga digunakan baik ditulis maupun diucapkan. Okay, negatif interrogatif, questionnya adalah to be plus not. Letakkan pula notnya dulu. Kemudian plus subject, plus object, and plus complement. Bedanya dengan yang interrogatif saja itu adalah di not-nya. Kalau di bagian interrogatif tidak menggunakan not. Untuk jawabannya atau answer-nya the same ya, sama dengan yang di interrogatif. For example,
Weren't you bewildered about simple past tense? Katanya. Bukankah kamu bingung ya? Bukankah kamu bingung tentang simple past tense? Jawabannya yes I was. Kalau no, no I wasn't. Second example, weren't we brave to work that night? Ya. Bukankah kami takut ya terhadap gelapnya malam? Kalau ya, yes we were. Kalau no, we weren't. And the last example, wasn't she in principal room 5 minutes ago? Kata dia. Bukankah dia perempuan itu berada di ruang kepala sekolah 5 menit yang lalu? Kalau dia ya, yes she was. Kalau dia tidak, no she wasn't. Jadi bedanya sangat tipis. Okay, we are going to the second pattern. Yang tadi sudah kita bahas tentang nominal sentence. Baru yang kedua adalah verbal sentence, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja bentuk kedua. After subject we put verb to, kata dia. Kata kerja kedua. It means that subjects do activity. Subjeknya ini melakukan aktivitas ya. Patternnya untuk yang positif adalah subject plus verb to. Jadi verb to ini ada dua pula modelnya, regular and irregular. Regular berarti beraturan, itu ditandai dengan ada penambahan di atau ed untuk kata kerja keduanya. Dan irregular itu yang tidak beraturan. Jadi bentuk 1, 2, atau 3 nanti tidak beraturan ya. Kemudian plus object and plus complement alias pelengkap. Please pay attention example. I walk home at lunchtime. Jadi yang kata kerja keduanya adalah walk, itu bentuk regular. Home itulah object, at lunchtime itulah complement. The second one, you went to Palestine a year ago ya. When itu adalah kata kerja kedua, irregular yang tidak beraturan. To Palestine ya, itu adalah a verb of place. A year ago, a verb of time, keterangan waktu. The next, we submitted English assignment yesterday. Submitted itu adalah regular verb. Kemudian English assignment itu adalah objeknya. And then yesterday a verb of time. Okay, the next, they taught English competition. Taught itu adalah bentuk kedua dari thing. Dia adalah irregular yang tidak beraturan. English competition adalah object. The next example, she applied school rules well. Applied itu adalah regular verb, school rule object, well adverb. And then my mother cooked grilled fish for lunch. Cook itu adalah regular verb, grilled fish itu adalah object, for lunch juga ada complement. Next, he bought a new laptop for his project. Ya, bought itu adalah irregular. A new laptop itulah object. And then the last one, it chased its enemy last night. Chase itu adalah regular verb, its enemy itu adalah object, and last night a verb of time. Go to negative pattern. Subject plus did plus not plus verb 1 plus subject plus complement. Jadi kata kerja kedua tadi sudah bertukar menjadi kata kerja pertama. Why? Dikarenakan sudah ada masuk did ya, did di dalamnya. Karena did itu menunjukkan dia adalah simple past tense-nya, tentu kata kerjanya harus bentuk pertama lagi. Okay, for example, I didn't walk home at lunchtime. Jadi yang kata walk tadi berpakai ed, maka akan berubah menjadi bentuk dasar lagi atau bentuk pertama adalah walk ya. Kemudian you didn't sleep well last night. Ya, sleep untuk kata kerja keduanya kan slept. Jadi pertama adalah sleep. Next, we didn't submit English assignment yesterday. Bentuk kedua tadi adalah submitted, karena ada didn't berubah jadi submit. Next, they didn't complete their job. Ya, jadi complete bentuk satu, bentuk keduanya completed ya. Next example, she didn't apply school rules well. Apply bentuk pertama, applied bentuk kedua. My mother didn't cook grilled fish for lunch. Cook bentuk pertama dan cook bentuk kedua. He didn't think that case alone ya. Jadi think dalam bentuk pertama, thought bentuk kedua. The last example,
It didn't chase its enemy last night. Chase bentuk pertama dan chased bentuk kedua. The next is interrogative. Interrogative pattern. Did plus subject plus verb 1 plus subject plus complement. Nah, jadi did-nya ditaruh lagi di depan untuk menyatakan dia tuh bertanya. Dan kata kerja itu bentuk 1. Oke. Untuk jawabannya yes. Kalau dia ya adalah yes, subject plus did. Ya, jadi kita meletakkan setelah subject itu tergantung apa kata yang digunakan di depan untuk bertanya. Dan kalau dia tidak, no, subject plus did plus not. For example, did we submit English assignment yesterday? Kalau dia ya, yes we did. Kalau tidak, no we didn't. Jadi didn't itu dari did not. Next example, did they complete their job? Kalau dia ya, yes they did. Kalau dia tidak, no they didn't. The last example, did my mother cook grilled fish for lunch? Kalau dia jawab ya adalah yes she did. Kalau dia tidak, no she didn't. Nah, ternyata untuk yang bagian verbal juga ada negatif interrogatifnya ya. Oke, jadi kita letakkan did di depan, kemudian plus not, plus subject, plus verb 1, plus object, and complement. Tanda tanya di belakang. Kalau dia jawab iya nanti yes, subject plus did. Kalau dia tidak, no, subject plus did plus not. Oke. Example given. Didn't we submit English assignment yesterday? Kata dia. Bukankah kita telah mengumpulkan ya tugas bahasa Inggris kemarin? Kalau dia jawab ya, yes we did. Kalau tidak, no we didn't. Okay, next example. Didn't they complete their job? Ya, bukankah mereka telah selesaikan pekerjaan mereka ya? Kalau dia ya, yes they did. Kalau tidak, no they didn't. The last example. Didn't my mother cook grilled fish for lunch? Kalau dia ya she did. Kalau tidak, no she didn't. Okay. Well, student, to check your understanding about simple past tense, we have exercise here. The instruction is write the sentences below into right nominal pattern. Jadi tuliskan ya kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam rumus nominal yang benar. Okay, the first one ini positif ya. Thomas Edison was an inventor the telephone. Ya, ganti dia ke dalam bentuk interrogatif atau yang bertanya. Oke, kita ajak bersama. Was Thomas Edison an inventor the telephone? Jadi was-nya kita taruhkan ke depan. Dan Thomas Edison jadi yang kedua sebagai subjek. Dan untuk yang objek atau keterangannya ditaruh di belakang. Tidak berubah ya. Oke, number 2. Ini bentuknya negatif. You and I weren't afraid toward wild animal. Change into positif. Kita jadikan positif. Jadi kita hilangkan apa? Not-nya saja. You and I were afraid toward wild animal. Number 3. Was she creepy for you? Kata dia. Apakah dia perempuan itu menakutkan bagi kamu? Kata dia. Change into negative. Jadi kan dia negatif. Berarti she, subjek kita taruh lagi ke depan. Dan untuk to be kita taruh setelah subjek. She wasn't creepy for you. Ya. Next number 4. Negative interrogative. Wasn't he a delightful boy? Jadi kan positif. He was a delightful boy. You got it. Okay, go to the next exercise. Write the sentences below into right verbal pattern. Nah, sekarang tuliskan lagi nih kalimat di bawah ini tapi dalam bentuk pola verbal ya yang menggunakan kata kerja. Number 1 itu positif. Al-Jazari invented a robot ya. Jadi kan dia interrogatif. Did Al-Jazari invent robot? Nah, jadi invented tadi sudah berubah jadi invent karena sudah ada kata did di depannya. Next number 2, negative. You and I didn't know each other. Ya, negatif. Change into positive. You and I knew each other. Didn't hilang dan know bentuk pertama tadi berganti menjadi knew bentuk kedua karena tidak ada lagi did di dalam kalimat positif. Next number 3, interrogatif ya. Did she feel bored waiting for you? Gitu dia. Change into negative. She didn't feel bored waiting for you.
Okay, the last one, negative interrogative. Didn't your uncle build a new house? Change into positive, berarti your uncle built a new house. Jadi kata build yang pakai D tadi akan berubah menjadi build yang menggunakan T dibentuk kedua. Okay, student, go to the last exercise. Fill the blank sentences below by right verb ya. Jadi isilah kalimat yang bolong di bawah ini dengan kata kerja yang benar. Kalau dia positif nanti maka diisi dengan bentuk kedua. Kalau dia negatif, kemudian interrogatif dan negatif interrogatif diisi dengan bentuk pertama. Number 1, Sultan bla 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 to speak Arabic and English well. Berarti karena dia positif, kata speak yang dalam kurung itu kita keluarkan menjadi bentuk spoke, bentuk keduanya ya, speak, spoke. And then number 2, Humairah bla 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 not to make a mistake last night. Berarti karena ada not to make dalam bracket atau kurungnya, berarti kalimatnya adalah negatif. Berarti kalimatnya akan yang lengkapnya adalah Humairah didn't make a mistake last night. Number 3, did Al-Idrisi bla 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 to invent globe. Ini karena dia bertanya, jadi to invent kita kalian jadikan invent saja. Did Al-Idrisi invent globe? Yes. Next, number 4. Didn't he blah 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 to eat traditional food at Western restaurant a year ago? Karena dia adalah negatif interrogatif, berarti isi kata kerjanya juga yang pertama. Didn't he eat ya traditional food at Western restaurant a year ago? The last one. Sultan Edu blah blah to create a lot of learning videos 2 weeks ago. Karena dia positif, jadi kata kerja create dijadikan bentuk kedua. Sultan Edu created a lot of learning videos 2 weeks ago. Created di sana berbentuk regular verb. Well, my student, tak terasa kita dah sampai ke kesimpulan ya. So, we can conclude for our lesson today is simple past tense is a tense used to state past activity and over in the past. Jadi yang simple past tense ini kita gunakan untuk menyatakan kegiatan ataupun event-event yang terjadi di masa lampau dan berakhirnya tentu di masa lampau sebelum masa yang sekarang terjadi. Dan jenisnya kita perhatikan di sini ada yang disebut dengan nominal sentence. Jadi nominal ini dia di rumus dasarnya yang subjek, predikat, objek itu tidak menggunakan kata kerja. Setelah rumus dasar boleh nambahkan kata kerja, boleh, asal syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian apa saja yang bisa ditambahkan setelah to be-nya tersebut, to be, was, dan were, yaitu adalah adjektif, kata sifat, kemudian noun, kata benda, kemudian adverb, itu keterangan. Ada adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat. And the next, number 2, verbal sentence, itu kalimat yang menggunakan kata kerja di rumus dasarnya, yaitu adalah subject, verb to plus object. Nah, itu yang rumus dasar. Setelah subjek itu ada kata kerja yang kita masukkan, yaitu kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua ini ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah regular, yang beraturan, yang menambahkan di atau id setelah bentuk kata kerja dasar. Dan yang kedua adalah irregular, yaitu kata kerja tidak beraturan dari bentuk 1 ke bentuk 2-nya. Okay, I hope you get it, my student. Okay, then great students. I think that's all for our meeting today. And I hope you got about my point and enjoy study with me. That's all for today. Thank you. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.